Ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nah, Saya Usman sudah ya, saya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan materi kita dalam matan Al-Jurumiyah. Dan hari ini sampai di pembahasan kita kemarin ya, tentang tanda nasab. Maka hari ini masuk tanda untuk i'rab yang ketiga, yaitu tanda khafad atau tanda jar. Baik, sebelum kita masuk, kita ulang sekilas ini materi kita sebelumnya, tanda nasab. Baik, tanda nasab kemarin kita dapatkan ada berapa Pak Usman? Ada 5, Ustaz. Ada 5. Pertama adalah fathah. Fathah, Ada alif, kasrah, ya, hadfun nun. Nah, ini urutan yang disusun oleh Ibnu Ajurum ya. Urutannya fathah alif, kasrah ya, baru hasfun nun. Nah, alasannya kemarin karena fathah itu dekatnya dengan alif, kasrah dengan ya, lalu terakhir baru hasfun nun. Baik, fathah yang menerima tanda nasab fathah atau tanda nasabnya dengan fathah ada 3 ya. Pertama mufrad, kedua jamak taksir, ya. Ketiga fi'il mudhari selain af'alul khamsah. Nah, maka ini tanda nasabnya fathah. Kemarin kita kasih satu posisi yang sebuah isim ya menerima nasab ketika dalam posisi maf'ul bih, objek ya. Betul. Maka dalam memberikan contoh kita jadikan dia sebagai objek. Baik, seperti isim mufrad ya. Kalau dia maf'ul bih maka dinasabkan dan tandanya adalah fathah. Baik, seperti contohnya ra'aitu masjidan. Maka masjidan ini fathah. Pertama karena dia nasab. Nah, kenapa dia nasab? Karena posisinya maf'ul bih dan tanda nasabnya adalah fathah. Baik. Kalau dia jamak taksir sama fathah. Ra'aitu masajida. Ya, ra'aitu al-masajida misalnya. Maka masajida fathah karena dia jamak taksir. Baik, fi'il mudhari bisa juga fathah ya, selain af'alul khamsah. Nah, ini kapan fi'il dia menerima fathah? Kapan fi'il bisa nasab, Pak Usman? Ketika ada huruf nasab, Ustaz. Ketika ada huruf nasab, betul. Maka fi'il jadi nasab. Contohkan huruf nasab satu. Lan, Ustaz. Lan. Nah, maka kalau huruf nasab lan masuk setelahnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dinasabkan. Dengan apa? Dengan fathah. Ketika dia bukan af'alul khamsah. Seperti aktubu. Saya sedang menulis. Masukkan lan. Lan yaktuba. Lan aktuba. Lan aktuba. Lan aktuba. Saya tidak akan menulis. Nah, betul. Baik, lalu tanda nasab yang kedua alif. Kapan alif menjadi tanda nasab? Hanya pada satu kondisi, yaitu ketika asmaul khamsah. Ya. Asmaul khamsah kita udah hafal yang 5 isim yang ketika dia rafa dengan waw ya. Abu, abuka, akhuka, hamuka. Nah, ketika dia jadi maf'ul bih, yang 5 ini maka waw itu berubah menjadi alif. Ya, Bu Ismail? Hamuki ya, Ustaz. Hamuki, nah. Hamuki. Ya. Kalau dalam penghafalan bisa dihafal hamuka atau hamuki. Oh, iya. Jadi tidak masalah ya. Tapi kita paham hamu itu adalah ipar yang ipar dari pihak istri ya. Istri. Ya. Itu saudara yang suami. Baik, maka abu kalau dia nasab menjadi aba ya. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaka atau hamaki dan seterusnya. Hamin di sini ya. Lalu ada tanda nasab yang ketiga kasrah. Kapan kasrah? Itu pun satu. Dan ini kita catat yang seperti ini. Kenapa? Karena dia unik. Ya, dia nasab tapi kasrah. Yaitu jamak muannas salim. Ya. Ini kalau kita hafal rumus jamak muannas salim, maka ini kita insya Allah tidak akan salah. Karena jamak muannas salim, kita tahu rumusnya tambahkan atun atau hatin. Maka ketika dia nasab, ra'aitu muslimatin. Ya. Lalu ada ya. Kapan nasab ya? Dua tempat. Pertama musanna. Ya, seperti kalau dua muslim muslimaini, ra'aitu muslimaini dengan ya. Kedua jamak muzakkar salim, ra'aitu muslimina. Nah,
ini kita nggak hafal nggak masalah, tapi ketika kita datangkan contoh kita paham mana yang kita pakai. Lalu hasfun nun ini khusus untuk fi'ilnya 5. Ini tanda fi'ilnya 5. Hasfun nun yaitu untuk af'alul khamsah. Tanda nasabnya af'alul khamsah adalah hasfun nun. Ya, yang kita hafal yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Maka kalau masuk huruf lan, maka lan yaf'ala, lan taf'ala, ya, nun dihapus. Baik. Dan dari 5 tanda nasab bisa kita dapatkan untuk isim ada 4, ya. Maka tanda nasab untuk isim 4 karena hasfun nun khusus fi'il. Baik, dan tanda nasab untuk fi'il ada berapa 2. untuk fi'il? Ada 2. Fathah sama hasfun Hasfun nun. nun. Di fathah bisa lihat fi'il mudhari untuk selain af'alul khamsah, di hasfun nun khusus fi'il yang ada af'alul khamsahnya. Baik, paham sampai di sini ya untuk tanda nasab? Maka hari ini kita masuk materi kita selanjutnya, tanda jar. Baik. Baik, sebelum kita baca, Pak Usman, sebutkan tanda jar. Nah, ini ujian sebelum ada materi diujikan dulu. Ya. Tanda jar ada huruf jarnya, Ustaz. Huruf jar sebabnya. Nah, ada berapa tanda jar? Oh ya. Ada kasroh, ya. Ada fathah. ya, ada fathah. Berarti ada berapa? Ada 3. Ada 3. Abu Ismail, pertanyaan. Apakah jar ini bisa untuk isim dan fi'il mudhari atau khusus isim saja? Hanya isim, Ustaz. Hanya isim saja. Fi'il mudhari enggak menerima tanda jar. Ya, betul. Contoh. Maka pembahasan kita tentang khafat ini khusus buat isim ya. Jadi kita enggak akan mendapatkan fi'il mudhari yang majrur. Baik, tafadhal Pak Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi thalathu alamatin. Ya. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Ya. Terjem. Dan untuk khafat atau jar atau kasroh ada 3 tandanya. Ya. Kasroh, ya, dan fathah. Nah, kasroh dan ya dan fathah. Dan fathah. Baik. I'rabkan. Waw atof li jar majrur, lil khabar jar majrur. Salasu. Baik, jar majrur. I'rabnya apa di awal kalimat? Di awal kalimat isti'na saja. Bukan, jar majrur di awal kalimat kita bilang mubtada. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Nah, salasu mubtada alamatin mudhafun ilaih. Mumtaz. Al-kasratu badal, Ustaz ya? Badal ya, dari salasu. Nah, salasu. Nah, waw atof wal ya'u ma'tuf kepada kasroh, kepada kasroh, Ustaz ya? Ya. Waw wal fathatu juga waw atof dan ma'tuf. Ya, waw atof dan ma'tuf. Barakallahu fiik. Amin. Baik, maka hari ini kita dapatkan tanda khafat ada 3. Pertama kasroh, kedua ya, ketiga fathah. Ingat, khafat khusus untuk isim. Sekarang kita akan baca kapan jar atau khafat dengan kasroh. Tafadhal Abu Ismail. Ustaz, sebelumnya boleh nanya dulu, Ustaz? Ya. Ini kalau diartiin ke bahasa Indonesia kan bisa juga yang walil khaf di salah satu alamatin 3 tanda untuk khafat, terus yang al-kasrotunya jadi adalah al-kasroh gitu. Itu boleh nggak? Boleh saja. Cuma dalam i'rab antum harus tahu yang mana yang mubtada, mana yang khabar. Jadi kalau begitu jatuhnya salah satu alamatin itu mubtada, si lil khafdi itu hanya jar majrur muta'alliq ke salah. Iya, jadi enggak sesuai. Enggak, kalau i'rabnya enggak sesuai. Lil khafdi harus khabar muqaddam. Oh, karena dia ditaruh di awal, ya kan? Dan dia udah sempurna kalimat. Ya, walaupun belum ada al-kasratu. Antum bilang lil khafdi thalathu alamat, ini sudah sempurna. Ya kan, berarti udah kalau ada ini kan tiga tanda untuk khafat. Kalau di bahasa Indonesia itu kan belum sempurna tuh, Ustaz. Sudah sempurna.
Sudah Tanda sempurna. Sudah sempurna. Sama saja untuk bilang, Muhammad memiliki 3 istri. Kan tuh nggak perlu tanya istrinya siapa ya namanya. itu Nah, sama. memiliki. Khafat memiliki 3 tanda. Ya. Kalau antum mau tanya Bukan. tandanya siapa, baru. Artiannya dari tanda Ustadz. Maksudnya dari kata-katanya, Anda ngerti ini dari salah satunya. 3 alamat untuk khofat. Ya. Bukan untuk ada 3 tanda. 3 tanda, betul. Jadi 3 Cara tanda. terjemahannya yang pas. Untuk khafat ada 3 tanda. Mungkin udah ada mubtada, udah ada khabar ya kan? Ya. Oke, Atau siap. 3 tanda untuk khafat. Ya. Baik. Lanjut. Lanjut, Ustaz. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Ya. Lanjut. Filismil rodil munsorifi wajam munsorifi wajam'i tak di bawahnya Ustaz. Wajam'il Ya, mana Bu Ismail? lanjut Ustaz. Wajam Halo, lanjut Ustaz. nasi, ya. Malimi, lanjut. Baik, terjemahkan. Adapun kasroh dalam 3 bentuk atau 3 keadaan. Ya. Filis mufrodi untuk isim mufrad yang munsharif yang menerima tanwin maksudnya Ustaz ya. Betul. Dan jamak taksir munsharif serta jamak muannas salim. Baik, barakallahu fiik. I'rabkan. Fa'amma, ini fa berarti huruf ataf. Ya. Amma, anak kemarin lupa apa amma itu. Amma harfu tafsil syartin. Dia huruf tafsil dan dia syarat di sini. Tafsil ya. Tafsil itu nyambung Ustaz, fasal itu. Tafsil itu perinci, huruf untuk merincikan. Menjelaskan. Huruf untuk menjelaskan. Al-kasratu berarti mubtada. Ya. Fa ini berarti jawabnya gitu Ustaz. Nah, dari amma. Iya betul. Nah, fa-nya harus jawab. Nah, takunu ini fi'il mudhari nakis. Ya. Wa ismuha. Ismuhanya itu domir hu, berarti apa nih? Hiya, kembali ke al-kasratu. Ya, domir mustatir hiya kembali itu khobar. Ya. Susunan jar majrur. Fi salah sati mawadi'i itu juga susunan jar majrur, ada mudhof ilaihnya ya. Mawadi'a ya, bukan mawadi'i, mawadi'a. Sifat. Mawadi'a itu sifat apa mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih majrurnya dengan apa di sini, Abu Ismail? Oh iya, fathah karena ghair munsharif ya. Karena ghair munsharif. Mumtaz. Filismi ini jar majrur, al-mufrad ini berarti naat dari al-ismi, munsarifi juga naat dari si berarti mufradinya. Ya. Atau dari al-isminya? Dari al-ismi bukan mufrad. Dari al-ismi. Nah, karena isimnya yang munsharif. Nah, isimnya ya. Siap. Ya. Wah, ini huruf ataf berarti jam'it taksiri, ini susunan mudhof ilaih, kedudukan sebagai majrur. Terus munsarifi tadi juga berarti naat dari jam'i. Ya, betul. Jam'i ini ataf juga, jam'i muannasi, mudhof ilaih juga, as-salimi. Nah, ini kemarin ada 2 ya Ustaz ya pilihannya. Ini sifat dari, kalau ini bisa sifat dari si jam'i aja Ustaz. Ya, sifat dari jam'i. Barakallahu fiik. Baik. Berarti kita dapatkan di sini untuk kasrah itu menerima tandanya 3 ya. Berarti yang tanda jarnya kasrah 3. Pertama isim mufrad dan dikasih keterangan tambahan harus munsharif. Karena di bab jar nanti kita akan dapati ada tempat khusus untuk ghair munsharif. Ya, jadi ada keterangan tambahan harus munsharif. Kalau isim mufradnya munsharif, maka dia tanda jarnya kasrah. Munsharif kemarin kita udah belajar, kita udah singgung, yaitu isim yang boleh bertanwin dan boleh kasrah ya. Jadi dia ketentuannya 2, dia boleh bertanwin dan boleh menerima kasrah. Maka kalau dia didahului huruf jar, maka dia menjadi kasrah. Baik, Abu Ismail contohkan satu
kalimat yang ada jar majrur dengan isim mufrad. Dengan isi musrof. Azhabu ila suqi. Azhabu ila suqi. Mumtaz. Mana mana yang jar majrur? Jar majrur ila suq. Ila suqi. Baik. Kenapa antum baca as-suqi? Karena sebelumnya ada huruf jar ila. Ada huruf jar ila. Ya, jadi huruf jar ila ini namanya amil ya, yang menyebabkan isim setelahnya majrur. Maka sekarang kita ambil satu sebab kapan isim bisa khafat. Sebabnya apa? Ketika didalil huruf jar. Maka kalau antum disuruh datangkan contoh, datangkan dengan huruf jarnya. Nah, ila suqi, maka suqi dia kasroh karena apa? Karena dia isim mufrad munsharif. Ya, munsharif. Nah, antum nggak usah bingung ya, bagaimana cara membedakan munsharif, gair munsharif? Cukup dikenal gair munsharif, maka selebihnya munsharif. Karena gair munsharif sedikit dan terbatas. Ya. Di antara gair munsharif kemarin kita dapatkan nama wanita, nama laki-laki, yang ada tamar butoh, yang ada alif nun, ya kan? Lalu ada beberapa jamak taksir yang muntahal jumu, ya, dan yang lainnya. Tinggal diulang. Baik, barakallahu fiik. Berarti ila suqi kasrah. Yang kedua, jamak taksir munsharif. Dikasih lagi syaratnya harus munsharif. Maka tandanya kasrah. Baik, Pak Usman, contohkan. Nah, jamak taksir munsharif Ustaz ya. Ya, jamak taksir munsharif dalam kondisi jar, khafat. Jar. Adhabu minal masajidi. Adhabu ila. Adhabu ila ya. Adhabu ilal masajidi. Adhabu ilal masajidi ya. Baik, betul sebenarnya, tapi hampir salah. Hampir salah. Hampir salah. Kenapa? Karena Pak Usman datangkan contoh jamak taksir yang gair munsharif. Oh, masih jadi gair munsharif ya. Gair munsharif, tapi ketika dikasih al, maka dia boleh kasrah. Maka kalau dikasih al, maka dia berubah menjadi munsharif dan menerima tanda kasrah. Baik, asantum, maka azhabu ilal masajidi, maka masajidi ini jamak taksir ya, dan dia kasrah karena didalil huruf jar ya. Karena dia didalil huruf jar, maka dia posisinya jar atau khafat, tandanya kasrah. Baik. Atau contoh yang lain, misalnya yang jamak taksirnya yang munsharif yang umum. Buyut, baitun jamaknya apa? Buyutin. Buyutin ya. Azhabu ila buyutin. Maka itu jelas ya. Baik, yang ketiga jamak muannats salim. Ya, contohkan Pak Abu Ismail jamak muannats salim dalam posisi jar. Muannats salim. Jamak muannats salim itu khafatnya, oh dia fathah berarti ya Ustaz ya? Jamak muannats salim jar, kasrah. Ini kan yang nomor 3 nih. Jamak muannats. Oh iya, jamak muannats salim ya, Ustaz. Jamak muannats salim itu contohnya ro'a itu bil muslimati. Kalau maror tuh. Nah, maror tuh bil muslimati. Ya. Nah, kalau orang kalau biasanya dalam buku nahwu ketika mencontohkan jar mereka pakai itu ya, susunannya maror to be. Iya, Ustaz. Bukan papasan karena memang contohnya ringan ya, maror to be. Jadi be-nya bisa antum kasih setelahnya mau isim, mau nama orang, mau benda mati pun bisa. Saya berjumpa dengan muslimat, saya berjumpa dengan siswi, saya berjumpa dengan pohon, saya berjumpa dengan apapun bisa ya. Jadi semua isim bisa masuk di situ. Baik, maka kita pinjam bantuannya sekarang maror to be ya. Baik. Maror to be artinya maror to saya berjumpa, be dengan. Maka be huruf jar setelahnya wajib majrur. Nah, maror to bil muslimati. Muslimati apa tanda jarnya Pak Abu Ismail? Tanda jarnya kasroh, Ustaz. Baik, kenapa kasroh? Karena dia jamak muannats salim tadi. Jamak muannats salim. Baik, barakallahu fikum. Maka kita simpulkan yang menerima tanda jarnya kasroh, tanda jarnya kasroh 3, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Baik, sekarang kita masuk tanda jar yang kedua, ya. Kapan ketika ada huruf jar, nah dia bukan kasroh tapi ya. Tafadhol Pak
Usman baca. Nah, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a Ya. fil asma'il khamsati wa fit tathniyati wal jam'i. Baik, tarjim. Dan adapun ya maka menjadi tiga Mana tiga? Tanda. Tanda di tiga tempat ya, di tiga Untuk keadaan khofat ya. Untuk khofat di terhadap di tiga tempat atau tiga posisi ya, Ustaz. Ya, 3 tempat betul. Nah, tiga tempat. Berarti yang menerima tanda jar ya juga 3, sama seperti tanda jar kasroh. Kasroh ya. Baik, kasroh 3, ya 3. Pertama pada saat asmaul khamsah ya, dan di tasniyah dan jamak. Ini jamak apa? mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ya. Kemarin kita sudah sebutkan kalau jamak saja disebut berarti maksudnya jamak mudzakkar salim. Baik. Wa i'rab waw ataf amma harf tafsil syarat al ya'u mubtada fa ini apa tadi Ustaz? Jawab. Fa jawab ya. Takunu isim nakis, fi'il nakis. Nah, ya fi'il nakis alamatan maf'ul bih. Khabar. Khabar Ustaz. Khabar kana. Khabar kana. Nah, isimnya belum disebut Ustaz. Oh ya, takunu isimnya domir mustatir. Hiya. Domir mustatir, ya. Hiya kembali ke alia, betul. Hiya. Nah. Lil khafdi jar majrur fi thalathati jar majrur. Mawadi'a maf'ul bih ya. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih pakai fathah ya. Pakai fathah karena nanti ghairu munsharif ya. Bawah ada ghair munsharif. Nah. Fil asma'i jar majrur khamsati mudhafun ilaih. Khamsati apa? Naat kali ya? Khamsati. Asmaul isim yang 5 berarti naat Ustaz ya. Ya, isim 5 naat. Caranya mudah. Naat, ya. Kalau pakai al keduanya, alif lam. Ya. Maka nggak boleh dibilang idofah. Idofah ya betul. Lanjut. Waw ataf fi tasniyah di jar majrur waw ataf al jam'i ma'tuf. Nah, jam'i ma'tuf. Baik, barakallahu fiik. Baik, maka kita masuk tanda jar yang kedua, yaitu ya. Baik, ya menerima tanda jar dengan ya pun di 3 tempat, seperti kasroh. Pertama, asmaul khamsah. Baik, asmaul khamsah sudah hafal Pak Usman sebutkan? Nah, akhuka, abuka, zuka, hamuki, dan hamuki ya. Fuka sama zumalin. Baik, yang 5 ini kalau dia didahului huruf jar, maka dia berubah menjadi iya. Wawunya berubah menjadi iya. Ya. Misalnya abuka berarti menjadi apa? Akhika. Abuka menjadi abika. Akhuka. Akhika. Hamuki. Hamiki, betul. Fuka. Fika, betul. Mumtaz. Ya, fika. Zumalin. Zimalin. Barakallahu fiik. Baik, contohkan dalam kalimat. Marartu bi. Marartu fi abika. Bukan fi, bi. Marartu bi abika. Oh ya. Marartu bi abika. Saya berjumpa dengan bapakmu. Boleh saya baca marartu bi abuka? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Marartu bi abaka? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Nah. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Berarti untuk asmaul khamsah kita udah dapat tanda jarnya adalah dengan ya, bukan dengan waw, bukan dengan fathah. Baik, yang kedua tasniyah.
Berarti tasnya isim musanna. Musanna. Maka kalau dia di dahului huruf jar maka dia dengan ya. Sama dengan posisinya ketika nasab. Ya, dengan nasab iya juga, ketika jar juga iya. Abu Ismail contohkan. Ini tasnya Ustaz ya. Hmm. Salam tu alal muslimani. Muslimani atau muslimaini? Muslimah ini afwan Ustaz. Muslimah ini. Betul, harus muslimah ini, nggak boleh muslimani. Karena dia majrur. Salam tu alal muslimaini. Itu saya bersalaman dengan dua orang muslim. Baik. Barakallahu fiik. Dan apapun isim tasniyah, maka ketika jar dengan ya. Marartu bi masjidaini, marartu bi kitabaini, marartu bi talibaini. Ya, marartu bi dan seterusnya. Jadi nggak boleh dengan fathah atau dengan waw atau dengan alif, tapi dengan ya. Baik, yang terakhir jamak muzakkar salim. Ya, contohkan Pak Usman. Muslimina. Ya, muslimuna menjadi muslimina. Muslimina. Baik, marartu bi muslimuna atau muslimina? Muslimina, bil muslimina. Marartu bil muslimina. Barakallahu fiik. Baik, maka dari sini kita udah dapatkan hampir semua tanda untuk isim ya. Baik dia rafa, baik dia nasab, baik dia jar. Baik, kita ulang sekilas. Pak Usman. Isim mufrad ketika rafa dengan apa? Isim mufrad ketika rafa dengan dhammah, Ustaz. Nasab? Nasab dengan fathah. Jar? Jar dengan kasrah. Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi ini kesimpulannya. Abu Ismail, jamak taksir. Rafa dengan apa? Sama dengan isim mufrad, Ustaz. Sama dengan isim mufrad. Nah, ini antum catat ini. Isim mufrad sama jamak taksir ini sama persis. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Baik. Jamak muannas salim, Pak Usman. Jamak muannas salim. Rafa dengan nasab, rafa dengan muannas alif saat ya. Alif atau dhammah? Jamak muannas salim muslimatun. Muslimatun, Dhammah. Dhammah. Kenapa bukan alif? Iya. Karena kalau alif untuk tasniyah, Ustaz ya. Alif untuk tasniyah. Kenapa jamak muannas salim bukan alif juga? Kan bisa saja dia dua. Sebelum huruf terakhirnya, Ustaz ya. Enggak, bukan itu jawabannya kemarin kita jawab apa? Karena yang berubah adalah dhammahnya. Dhammahnya. Alifnya enggak berubah, alifnya tetap. Okay. Muslimatun kalau berubah menjadi nasab menjadi apa? Muslimatin. Alifnya tetap ada atau berubah juga? Tetap ada. Berarti bukan alif yang tanda. Nah. Betul. Jamak muannas apa tadi alasannya, Ustaz? Karena alasannya dhammah yang berubah ya. Ya, karena yang berubah dhammah. Ya kan? Bukan alifnya ya. Kita belajar tanda rafa, berarti tanda yang berubah kan gitu. Ya. Cari tanda i'rab kan. I'rab itu berarti berubah. Berarti cari yang muslimatun rafa dengan dhammah. Nasab dengan apa? Kasrah. Jar? Jar dengan kasrah, Ustaz. Jar dengan kasrah juga. Mumtaz. Abu Ismail. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Rafa dengan waw. Terus nasab dengan alif. Terus kalau khafat dengan ya. Jar dengan ya. Abuka menjadi abaka. Abaka, abika. Mumtaz. Pak Usman, musanna tasniyah. Tasniyah rafa dengan alif, Ustaz. Nah, betul. Nasab dengan kasrah. Nah, kasrah. Rafa dengan alif. Kok nasab dengan kasrah? Sudah. Alif ke kasrah jauh. Ya, rafa dengan alif. Nasab dengan tasniyah, Ustaz. Nasab dengan iya, Ustaz ya. Dengan iya, betul. Ya, dengan iya. Khafat dengan kasrah, Ustaz. Iya juga. Gak mungkin. Tasniyah, Ustaz ya.
Iya, nggak mungkin alif berubah menjadi kasroh. Kenapa rafa dengan alif, nasab dengan kasroh kan jauh. Ya. Kalau alif berarti huruf yang akan berubah. Alif berubahnya harus dengan kepada huruf juga, kepada ya, kepada waw atau kepada apa. Ya. Kalau domah baru yang berubah. Kalau domah kan harokat, berarti domah berubah jadi apa? Fathah, kasroh, karena harokat. Nggak mungkin rafa dengan domah, nasab dengan ya. Ini kan jauh. Nah. Rafa dengan ya. Cara ngapalnya mudah. Antum nggak usah Coba dikasih tips. Nggak usah mendatangkan rumus tadi kita. Antum cukup dengan contoh. Ya, misalnya dengan contoh. Apa tanda rafa tasniyah? Maka antum datangkan satu contoh musanna. Misalnya muslimani. Antum hafal aja muslimani. Maka muslimani kita hafal rumus muslimani apa? 2 kan? Muslimani bisa menjadi muslimaini. Hanya 2 ini saja. Maka muslimani rofa, muslimah ini berarti nasab sama jar. Karena karena 2 perubahan saja. Ani atau aini. Nah, begitu juga kasusnya jamak muzakkar salim. Nah, apa rumus jamak muzakkar salim? Apa tanda rafa, tanda nasab, tanda jar? Mudah, antum kasih contoh satu jamak muzakkar salim. Misalnya apa? Muslimuna. Muslimuna, wow. Muslimuna berarti wawnya ambil. Muslimuna bisa berubah menjadi apa? Muslimina. Ada yang lain? Atau hanya muslimina? Nggak ada. Berarti cuma 2 ini saja. Maka muslimuna rafa, muslimina, nasab, sama nasab dan khafat. Nah, maka waw ketika rafa dengan waw, ketika nasab dengan ya, ketika jar juga dengan ya. Nah, seperti ini ya. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya isim yang bisa menerima tanda ini ada berapa totalnya? Abu Ismail. Ustaz. Ada berapa total isim yang tadi Anda tanyakan yang menerima tanda perubahan? Oh, yang tadi berarti tadi ada mufrad. Mufrad, betul. Apalagi? Kedua tadi asmaul khamsah. Terus jamak tadi muannas salim kayaknya ya. Jamak muannas salim. Nah, apalagi? Ada berapa totalnya? Tanda apa, Ustaz? Ada berapa totalnya? Mufrad 1, muzakkar salim 9 sebenarnya. 9? Yang 9 kelompok isim itu atau apa nih, Ustaz? Iya, yang tadi antum kumpulkan. Ada berapa? Yang tadi dikumpulkan. Tak mufrad, agak lupa apa tanda tadi. Habis mufrad, tadi Ustaz tanya kan tasniyah. Mufrad, ada tasniyah. Tasniyah. Jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, jamak taksir. 6. 6. Alhamdulillah. Maka antum hafal yang 6 ini. Karena yang 6 ini sajalah yang menerima tanda. Ya, maka di antara bentuk menghafal tanda i'rab ini bisa dengan versi Ibnu Ajurum, yaitu dengan tanda dulu rafa domah apa saja, tanda rafa domah, nasab apa saja gitu ya. Atau versi kedua dengan 6 ini. Jadi antum urutkan 6 ini yang menerima tanda, baru rafa'nya apa, nasabnya apa, jarnya apa. Layan sharif belum ya, Ustaz ya? Nah, layan sharif nanti. Nah, yang jelas 6 ini dia menerima tanda perubahan. Baik, cara menghafal yang 6 mudah. Ya. Karena caranya Pak Usman? belum dapat, Ustaz. Belum dapat. Antum urutkan berdasarkan jumlah. Urutkan berdasarkan jumlah. Baik, yang mufrad, pertama apa? Tasniyah, jamak gitu ya. Tasniyah, jamak. Jamak ada berapa? Jamak ada 3. Ada 3. Udah dapat 5 antum berarti. Mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak salim, jamak taksir sudah 5 kan? Sudah 5. Satu lagi asmaul khamsah. Satu lagi asmaul khamsah. Gitu ya. Urutkan ya. Urutkan berdasarkan jumlah. Maka dengan gini antum akan hafal semua tanda. Pertama mufrad, rafa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Itu tadi. Musanna yang kedua, musanna rafa dengan apa? Alif. Nasab dengan ya, jar dengan ya juga. Yang ketiga jamak muzakkar salim. Rafa dengan nasab dengan ya, jar dengan ya juga. Muslimuna kan muslimina. Lalu setelah jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Rafa dengan
Kasroh. Rofa dengan doma. Nasab dengan kasroh. kasroh. Kan muslimatun dia perubahannya dua saja. Muslimatin. Nah, berarti kasroh. Khofat dengan kasroh. Khofat dengan kasroh juga. Nah, sisa jamak taksir. Jamak taksir ingat sama dengan mufrad. Jamak taksir berarti mufrad dengan rofa dengan doma. Nasab dengan kasroh, fathah, nasab fathah. Tulabun menjadi tulaban, jar dengan kasroh. Tulabun, tulaban, tulabin kan gitu ya. Baik, sisa satu asmaul khamsah. Maka khamsah taruh nomor 6 karena dia di luar jumlah. Asmaul khamsah ada tanda rafa dengan waw, abu. Nasab dengan waw rafa. Fathah. Waw berubah jadi alif. Alif ya, waw ke alif. Waw ke alif. Nggak mungkin waw bukan ke fathah. Ya, bukan harokat. Saya ingat. Bukan harokat, ya. Jadi ke huruf. Ya. Dan alhamdulillah nanti setelah ini Ibnu Ajurum membagi tanda berdasarkan huruf berdasarkan harokat. Nah, jadi dirincikan lagi di mana yang kadang ketukar Ustaz. Ya, mana yang dengan huruf tandanya, mana dengan harokat. Huruf dengan harokat. Baik, abu dengan waw berarti huruf. Maka berubah hurufnya. Ya. Maka nasab dengan alif. Aba. Nasab dengan alif, khafat dengan ya. Khafat dengan ya. Alhamdulillah, sudah dapat 6 tanda rofa, 6 isim yang menerima tanda. Nah, yang 6 ini namanya isim mu'rab. Maka kita hafal ini 6 isim mu'rab. Nah, maka isim yang menerima perubahan hanya 6 ini saja. Nah, ini dinamakan isim mu'rab. Isim mu'rab. Isim mu'rab. Lawannya isim mabni. Mabni itu nanti ya, insya Allah ada bab isim mabni itu yang domir, isim istifham, itu di luar pembahasan i'rab karena dia mabni. Nah. Baik, kita lanjut sedikit. Wa ammal fathatu, Abu Ismail. Mana dia? Oh, ini. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Baik, perhatikan. Adapun fathah, harokat fathah adalah tanda menjadi untuk khofat. Menjadi tanda untuk khofat di dalam isim yang tidak menerima tanwin. Nah, maka ini tambahan untuk tanda khofat. Ya, jadi untuk tanda khofat tadi ada 3 ya. Pertama kasroh, kedua apa? Iya. Ya. Ketiga fathah. Kasroh tadi ada berapa yang menerima tanda kasroh? 3. Ya berapa? 3 juga. Berarti udah dapat 6 itu. Tadi kita bilang isim mu'rab 6. Nah, yang 6 ini udah punya masing-masing tanda. Kasroh 3, ya 3. Iya, 3. Fathah, berarti fathah ini kelebihan. Kelebihan jar ya. Dan dia hanya khusus untuk jar memiliki satu bab tambahan atau satu isim mu'rab tambahan namanya isim ghair munsharif. Nah, di bab rafa antum nggak jumpai namanya isim ghair munsharif ya kan? Di bab nasab kemarin juga nggak didatangkan. Kenapa? Karena ketika rafa dia menerima tanda asli. Rafa tanda asli apa? Doma. Nah, maka dia menerima tanda asli, maka dia dikembalikan ke asalnya. Apa contohnya? Fatimatu, ghair munsharif ya kan? Nah, ketika dia rafa, dibaca apa? Fatimatu. Nah, kenapa dibaca antum baca Fatimatu? Bukan karena dia ghair munsharif. Tapi kenapa? Karena dia isim mufrad. Jadi kembali ke asal. Begitu juga fathah, nasab. Dia menerima tanda asli. Ya, menerima tanda asli. Nasab kan fathah. Maka dia dikembalikan ke asalnya. Berbeda sama jar. Jar tanda aslinya kasrah. Nah, dia nggak menerima tanda asli jar. Dia menerima fathah. Nah, ini kan berlainan nih. Maka dia dibikin bab khusus untuk isim ghair munsharif. Maka isim ghair munsharif ini kita ingatnya muncul di bab majrur. Kenapa? Karena dia nggak boleh menerima tanda kasrah. Dia hanya boleh menerima tanda rafa sama tanda nasab. Maka isim ghair munsharif itu perubahannya 2 saja. Domah sama fathah.
Maka ketika rofa dia doma, ketika nasab dia fathah, ketika jar dia juga Fathah. Nah, contoh isim ghair munsharif, Pak Usman. Marartu bi Fatimata. Bi Fatimata. Mumtaz. Boleh saya baca Fatimati? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Fatimatu? Nggak bisa. Nggak bisa, karena ada huruf jarbi. Ada huruf jarbi, ya. Bi Fatimatan? Nggak boleh, Ustaz. Karena nggak boleh tanwin. Karena nggak boleh tanwin. Nah, seperti ini ya. Jadi isim ghair munsharif, kalau dulu jar dia fathah. Contoh kedua, Pak Bu Ismail. Contoh kedua, sama aja tadi kayak tadi. Marartu bi Aisyata. Bi Aisyata. Nah, banyak isim ghair munsharif selain itu. Seperti nama laki-laki. Nama laki-laki ada marbutoh. Ya, Hamzata aja, Hamzata ya. Marartu bi Hamzata. Marartu bi Muawiyata. Apa lagi? Nama yang ada alif Ini nun. juga ada satu di kalimat ini juga kan yang apa tadi? Mawadi'ah. Ya. Mawadi'ah ini ghair munsharif kenapa? Karena dia jamak taksir muntahal jumu. Nah, muntahal jumu ini kalau kita artikan dia jumlah nggak terhingga ya. Dari sisi bentuk ya, dia jamaknya itu full, banyak. Infinity ya. Infinity. Nah, jadi jamak taksir ada tingkatannya. Ada jamak, ada yang jumlahnya sedikit, ya, ada yang banyak. Ya. Asmaul khamsah ini rata-rata nama orang, Ustaz ya. Mayoritas maksud saya. Ghair munsharif atau asmaul khamsah? Ya, ghair munsharif. Ghair munsharif. Nah, ghair munsharif dia dua. Ghair munsharif itu dia ada di dua tempat. Pertama, nama isim alam. Nah, nggak mesti nama orang, bisa nama kota. Kedua sifat. Jadi nama dan sifat. Ya, kalau nama itu seperti nama wanita, nama laki-laki alif nun, nama laki-laki wazan fi'il. Ya, sifat juga, sifat yang wazan fi'il seperti isim tafdil. Ya, akbaru, asgoru itu sifat. Nah, akbaru. Atau sifat yang akhirnya alif nun seperti lapar, apa bahasa lapar? Jau'an. Ya, nggak boleh tanwin, nggak boleh kasrah. Atoshan, haus. Nah, dan seterusnya. Nah, itu hukum asal ghair munsharif dua, nama sama sifat. Jadi kalau misalnya akbaru tadi Ustaz ya, kita dalam posisi akbaru misalnya Ustaz. Ya. Kalau misalnya dikhofatkan menjadi akbaro. Akbaro. Nah. Ya, kecuali kalau dia dimasuki al. Jadi nanti untuk ghair munsharif ada pengecualian. Dia boleh kasrah dengan dua sebab. Pertama, dia ada al, dilekati al, seperti masajida. Kalau masuk al, boleh kasrah. Al masajidi. Kedua, ketika dia mudhof ya. Mudhof, maka boleh juga. Baik, ala kulli hal untuk isim ghair munsharif nanti insyaallah ada bab khusus ya. Bab khusus ada nanti setelah masuk di bab isim marfu'at mansubat. Insyaallah nanti kita akan lebih dalam contoh di situ. Baik, maka selesailah tanda jar untuk hari ini. Yang 3, pertama kasrah, kedua ya, ketiga fathah. Yang bertanya silakan. Kalau nggak masuk ke tanda jazm. Tanya tadi. Fadhal, Pak. Kalau tadi yang isim-isim ghair munsharif itu kalau nama-nama warna misalkan abyadu itu masuk nggak ya? Masuk. Ahmaru. Ya, dia masuk golongan sifat itu. Syukur. Nah, karena dia wazan fi'il. Jadi yang bunyi af'alu itu ghair munsharif. Nah, Ustaz. Kalau nama isim alam ada yang wazan fi'il enggak? Ada. Ahmad wazan fi'il. Oh, jadi Yazid. Nah. Jadi wazan fi'il bukan Yahya. cuma untuk sifat. Ya. Yahya ghair munsharif karena wazan fi'il. Iya. Nah, yang bertanya pun ghair munsharif namanya. Iya. Untuk sifat wazan fi'il dia boleh domah. Domah boleh. Ghair munsharif boleh domah, boleh fathah. Yang nggak boleh
kasroh. Nah, Oh, biarpun dia sifat. biarpun dia sifat, maka aswadu, nah, domah kan, nggak boleh Oh, itu warna. Oh, iya. Kalau nama orang, Ustaz, apakah bisa kita kategorinya bahwa kalau nama-nama non-Arab itu berarti IGM, isim ghair munsharif? Oh, khusus untuk nama non-Arab, ini Ya. ada bab khususnya. Dia tidak semuanya gitu. IGM ya. Oh. Ada yang IGM itu kalau memang dia menerima perubahan. Ada yang nggak IGM kalau memang dia bukan nama, nggak ada asal usul dari Arab, dari huruf Arab. Seperti nama orang Indonesia lah. Ini dinamakan kalau nggak salah alam murtajal ya. Alam murtajal itu dia memang bukan diambil dari Arab. padanan bahasa Arab ya. Beda sama nama-nama yang lain seperti Daud, Ibrahim, meskipun dia ajam tapi dia ada asalnya rangkainya dari huruf Arab ya kan. Tapi namanya misalnya Pak Asep ya, ada Pak Asep di sini ya. Ya ini kan bukan nggak bisa lagi diubah kan. Nah, maka i'rabnya itu namanya i'rabnya muqaddar nanti. Oh dia muqaddar semua Ustaz ya? Nggak Muqaddar. berubah dia? Nggak berubah, jadi dia nggak bisa berubah. Seperti nama itu saya hanya konfirmasi, ini saya masih bingung. Si fi'il kalau dia iltiqo sakinain boleh kasroh kan? Boleh, darurat. Darurat. Jadi kasrohnya bukan karena si fi'il bisa kasroh, tapi karena iltiqo sakinainnya. Iya. Dia nggak dianggap. Maka kalau untuk mengirobkan fi'il yang kasroh itu, jangan bilang tandanya kasroh. Ya. Misal, ikro'il kitabah. Irobkan ikro'i. Jangan bilang ikro'i fi'il madhi. Evan, fi'il amar, mabni dengan kasroh. Nggak ada fi'il amar mabni dengan kasroh. Iya. Kita bilang mabni dengan sukun. Iya. Kasroh itu dianggap tidak ada. Dia itu dianggap karena darurat bacaan. Itu pun kalau di depannya berarti ada alif lam ya. Kalau dia bukan alif lam berarti enggak ya, atau gimana? Enggak mesti alif lam. Semua sukun. Jadi mesti. kalau Semua sukun setelahnya lagi sukun, iya. Maka dia dikasahkan. Oke, jadi itu harus jazm, fiilnya harus jazm. Bukan harus jazm, jelas fiilnya sukun. Iya, sukun. Nah, semua sukun. Jadi enggak mesti fiil, semua sukun bertemu sukun, baik dia fiil, baik dia huruf sama. Ya kalau huruf nggak aneh karena dia boleh kasroh. Yang ini kan masalahnya kalau fiil nggak boleh. Kenapa kasroh. huruf boleh kasroh? Huruf nggak boleh kasroh. Huruf sama dengan fiil amar, mabni juga. Oh iya. Jadi kasus sama. Gitu. Oh iya. Min dengan sukun, nggak boleh min dengan fathah, min dengan kasroh. Iya. Tapi kalau bertemu sukun, minal fajri ya kan, berubah jadi fathah. Nah. Ya. Barakallahu fiik, Pak. Makasih Pak Guruku. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Pak Guru. Walil jazmi alamatan. Pak Usman lanjut. Kita masuk tanda jazm. Walil jazmi alamatani. As-sukunu wal hadfu. Betul. Tarjim. Tarjim. Dan untuk jazm ada dua tanda. Ya. Betul Ustaz? Betul. Tandanya yaitu sukun dan hadfu. Menghapus. Menghapus. Ya. Maka hari ini kita masuk tanda jazam. Ingat, kalau kita diingatkan jazam, ingatnya apa? Sukun. Ingatnya sukun. Nah, kalau Pak Usman ketika dibilang jazam, ingatnya sukun ya. Kalau Bu Ismail ketika saya bilang jazam, ingatnya apa? Harfu jazam, amil jazam. Nah. Nah, Ustaz. Bu Ismail, ketika saya bilang jazam, antum ingatnya apa? Ketika jazam, ingatnya apa? Fi'il. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari maksudnya. Nah, boleh. Jadi ketika kita dibilang jazam, maka ingatnya apa? Jazam khusus untuk fi'il mudhari. Sebagaimana khafat khusus untuk isim, maka jazam khusus untuk fi'il mudhari ya. Baik, di fi'il mudhari ketika jazam, kapan fi'il mudhari jazam? Pertama pertanyaannya, Pak Usman. Kapan fi'il mudhari jazam? Kalau ada huruf jazam, Ustaz. Kalau ada huruf jazam. Maka sekarang kita pinjam satu huruf jazam. Apa misalnya?
Wow Ustaz ya. Huruf jazam waw. Lam. Yang umum. Lan, afwan, lan Ustaz. Lam. Huruf jazam yang paling jazam itu. Pertama dia ditaruh lam. Sebagaimana huruf nasab yang paling awal lan. Lan. Karena dia menafikan ya. Nah, maka kalau kita diingatkan jazam, ingat amilnya pertama ada huruf jazam, pertama lam ya. Dia ada nanti huruf yang lainnya, insya Allah datang babnya. Baik, ketika ada lam, nah, lalu setelahnya fi'il, dan satu hal yang kita ingat, kalau ada lam pasti setelahnya fi'il mudhari. Gak mungkin fi'il amar, gak mungkin fi'il madhi. Karena huruf jazam. Dan ingat fi'il yang boleh jazam hanya fi'il mudhari. Baik. Maka lam setelahnya wajib fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang datang setelah lam kondisinya dua saja. Pertama dia sukun, kedua dia dihapus. Hapus. Nah, sukun kapan sukun? Kalau dia bisa disukunkan. Berarti ya jelisu bisa menjadi ya Yajlis. yaktub. Yaktub. Kapan dihapus? Kalau dia ada nun. Nah, ini nanti ada dijelaskan nanti. Ya. Baik, boleh jazmi alamatan, i'rab kan? Waw ataf lil jazmi jar majrur khabar muqaddam. Betul Ustaz? Betul. Alamatani ini khabar ya Ustaz ya? Mubtada ya? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar ya. Tadi udah ada khabar. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar hukumnya apa Pak Usman? Marfu, mansub, majrur. Marfu, mansub. Mubtada hukumnya apa? Mubtada marfu Ustaz. Marfu. Apa tanda rafa di alamatan? Alif Ustaz ya. Alif. Nah, kenapa alif? Karena dia musanna. Karena musanna. Nah, ini langsung kita praktekkan ya. Tanda rafa alif musanna. Yang saya sering terkecoh, kenapa bukan nunnya yang berubah Ustaz ya? Ya. Karena memang gitu dari asalnya. Baik. As-sukunu apa? As-sukunu ini as-sukunu. Mubtada Ustaz ya? Mubtada lagi. Jazam ada dua tanda. Nah, pertama jazam ada dua tanda, berarti menjelaskan. Badal. Khobar, badal Ustaz ya? Badal dari alamatan. Badal dari alamatan as-sukunu. Wal hadfu waw ataf dan ma'tuf. Barakallahu fiik. Lanjut Pak Abu Ismail. Pak Ammas sukunu. Pak Ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il shahihi. Ada awalnya. Al-akhiri. Perhatikan. Adapun sukun menjadi alamat atau tanda jazm untuk fi'il mudhari sahih akhir. Sahih akhir. Yang huruf akhirnya sahih ya. Apa maksud sahih akhir? Yang huruf terakhirnya itu bukan huruf ilat. Bukan huruf ilat. Bukan huruf waw, ya atau alif. Ya. I'rabkan. I'rabnya fa ini harfu ataf. Harfu atfin amma tadi Anda lupa harfu tafsil namanya ya. Ya. As-sukunu ini mubtada, fa huruf jawabnya, yakunu ini fi'il mudhari naqis, isimnya itu huwa kembali ke sukun. Alamatan ini khobar takun, lil jasmi jar majrur, fil fi'li ini jar majrur juga, fi'lil mudhari ini mudhari'nya berarti na'at, sahihi juga na'at. Dari berarti kalau ini naat buat siapa nih? Sohihi berarti yang sohihnya itu mudhari'nya ya? Ya ke fi'il bisa. Oh ke fi'il bisa ya. Fi'il bisa. Akhiri ini juga naat untuk sohihnya. Nah, barakallahu fiik. Baik. Maka tanda sukun, jazam dengan sukun hanya pada satu tempat. Kapan? Kalau fi'il mudhari'nya huruf akhirnya sehat. Ya, sahih akhir. Sahih akhir di sini ya ketika huruf akhirnya kita lihat huruf akhir saja. Jadi huruf awal, huruf tengah antum nggak usah lihat. Meskipun huruf tengahnya ada huruf ilat, ini nggak ngaruh. Karena yang dilihat hanya huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya bukan huruf ilat, maka dia bisa menerima tanda sukun ya. Nah, contohkan Abu Ismail.
yang sukun. ya, Jazam, Ustaz? jazam sukun. Lam taktub Lam taktub. Nah, lam taktub. alal jidari. Kalau di kosakata itu bisa, Ustaz. Lam taktub alal jidar. Jangan tulis dinding ya. Nah, Nah, Ustaz. barakallahu fiik. Berarti taktub ini dia kenapa antum baca jazam? Karena ada amil jazm lam Ada amil jazam lam. dan dia fi'il mudhari. Kenapa dia sukun? Kenapa dia sukun? Karena dia sohi akhir. Fi'il Karena mudhari dia sohi akhir. sahih akhir. Barakallahu fiik. Baik, kalau misalnya fi'ilnya mu'tal tapi bukan di akhir, di tengah. Seperti misalnya berkata qala yaqulu. Maka seperti yaqulu, ketika dimasuki jazam, apa tanda jazamnya? Sukun. Tetap sukun, betul. Lam Kenapa? lam yakul. Lam yakul. Nah, wawunya Lam. hilang. Pakai wawu nggak Ustaz? Tetap pakai wawu nggak? Pokoknya Wawu dihapus. Oh, wawunya dihapus. Pokoknya Karena dua huruf sukun. jazam itu, ya namanya jazam. Ini kalau dilihat dari istilah asal, jazam itu artinya memang kejam ya, mematikan dia. Maka yang Jazm itu artinya mati. Ustaz. mematikan. Maka semua yang sakit dimatikan. Semua yang sakit-sakit dibuang ya. Maka yakulu ada yang sakit di tengah, dibuang, yakul. Wow. Dan yang di akhir wajib disukunkan. Lam Tapi yakul. tetap ketika ngirab kita bilang yakul fi'il mudhari majzum dengan sukun, bukan dengan hazaf. Ya, meskipun ada hazaf, tapi yang dihazafkannya di tengah, bukan yang di akhir ya. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut Pak Usman terakhir. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i fil fi'lil mudhari'il mu'tali al akhiri. Ya. Wa fil af'alil lati waf'uha raf'uha bisabatin nuni. Mumtaz. Tarjim. Dan adapun hadfu menjadikan tanda bagi jazmi pada fi'il mudhari mu'tal di akhirnya. Ya. Yang ada penyakit di akhirnya. Yang ada penyakit di akhirnya. Dan kedua, pada fi'il-fi'il yang rofa dengan menetapkan nun. ya. Fi'il yang rafa'nya dengan menetapkan nun. Fi'il apa namanya? Af'alul khamsah ya, saya. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah ya. Betul. Nah. Baik, barakallahu fiik. I'rabkan. Waw ataf amma harf tafsil dan syarat Ustaz ya. Ya. Al-hafu mubtada Ustaz ya. Ya. Al-hafu fayakunu fa syarat yakunu fi'il naqis. Fa jawab. Fa jawab ya. Fa jawab yakunu fi'il naqis alamatan kita bilang yakunu fi'il naqis dan isimnya ya. Jadi langsung pakai. Fi'il naqis dan isimnya. Oke. Ya. Alamatan maf'ul bih Ustaz ya. Salah lagi. Dari tadi sering alamat. Dari tadi ya. Sebentar. Alamatan yakun ini kana. Ini fi'il mudhari. Oh, isim kana ya. Isim kana sudah, berarti ini khobar kan? Khabar kana ya. Khabar kana. Mansub. Lil jazmi jar majrur fil fi'li jar majrur al mudhari mudhafun ilaih. Mudhari ilaih atau naat? Fi'il mudhari, fi'il yang mudhari. Oh, naat Ustaz ya. Ya, enggak usah diterjemahkan, lihat aja tanda. Karena kalau ya ada alif lam, betul. Ada alif lam. Ada alif lam. Karena kalau diartikan kita ngartikan tetap fi'il mudhari juga kan? Karena fi'il baik. yang mudhari. Al-mu'talli. Al-mu'talli mudhafun ilaih. Naat juga. Nah, selagi dia masih juga. pakai hal yang sebelumnya, maka nggak boleh mudhari. Terus al-akhiri naat juga. Naat juga. Jadi 3 naat Ustaz ini. 3 naat, nah. 3 naat. Biasanya belajar sampai 2 naat. Ini ada 3 naat. Nah. Fil af'ali wawunya atau fil af'ali jar majrur allati apa mausul saja. Mausul naat. Mausul naat. Ya. Jadi dia isim mausul tapi posisinya sebagai naat, mensifati af'al. Oke, mensifati
Maka dia majrur di sini. Maka alati kita bilang ismun mausul fi mahalli jar, naat Fi kepada mahalli jar. af'al. Nah, jadi allati raf'uha mudhafun ilaih Ustaz ya. Raf'u, Raf'u dhammah fi'il. dia dulu. Raf'u isim dia. Oh, isim ya. Masdar ini. Ya, Apa ya Arabnya? raf'uha mudhafun ilaih bukan Ustaz? Mudhaf ilaih kasrah, majrur. Ini dhammah. Kasrah, ya. Raf'u. Oh, raf'u. Abu Ismail boleh bantu? Mubtada, Ustaz. Mubtada Pak Usman. Mubtada. Ini setelah isim mausul, mausul kita sering jumpai itu jumlah kalimat. Ya, kalimat yang datang setelah isim mausul itu dia sebenarnya la mahalla laha minal i'rab. Dia nggak perlu di-i'rabkan karena dia silatul mausul. Silatul mausul. Bisa dalam bentuk jumlah fi'liyah, bisa dalam bentuk jumlah ismiyah. Jadi setelah isim mausul tuh kadang jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, kadang jumlah ismiyah. Bisa zaraf juga nggak, Ustaz? Ada khobar. Bisa zaraf juga, bisa jar majrur juga. Nah, jadi bisa beragam ya setelah isim mausul. Nah, kalau di sini kita jumpai berarti dia jumlah ismiyah. Berarti raf'u mubtada hanya haknya khabar dong. mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih ya. Raf'uha. Kan dia Bisa babin. Nah, ini baru khabar. Bisa bati. Baru khabar. Jar majrur sebagai khabar ya. Khabar ya. Jar majrur sebagai khabar. An-nuni mubtada khabar, an-nuni. An-nunnya apa Ustaz ya? Sabatin nuni, menetapkan nun. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Betul. Ya. Mudhafun ilaih. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk tanda jazm yang kedua, hazaf. Ya. Hazaf artinya hapus atau buang ya. Baik, tadi sukun sudah kedapat. Kapan sukun kalau fi'il mudhari'nya sehat akhir? Kapan dihapus? Kalau dua kondisi. Pertama, fi'il yang huruf akhirnya mu'tal, maka dibuang yang mu'talnya. Contohkan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, Pak Usman. Fi'il mu'tal akhir. Apa? Baik. Fi'il mu'tal akhir. Oh, salat. Salat. Yusallu. Yusalli. Yusalli. Nah, ada ya itu. Yusalli. Ada ya, betul ya. Yusalli. Ya. Kalau masuk lam, maka menjadi apa? Lam yusalli. Lam yusalli. Betul. Tapi nggak dibaca lagi mat. Nggak ada lagi panjang. Kenapa? Karena ya. Huruf Hasfun ya, ya saudara. Hasful ya, betul. Ya, kenapa dihapus? Karena ya itu huruf illat, huruf mu'tal. Nah, huruf illat dia. Maka lam yusalli. Baik, Abu Ismail, contohkan fi'il mu'tal yang alif. Mu'tal yang alif. Lam yardo. Lam yardo. Asalnya yardo. Ada alif, yardo. Masukkan lam. Lam yardo. Lam yardo, betul. Jadi huruf akhirnya tetap ada harokat secara zahir ya. Tapi tetap kita bilang dia majzum. Kalau ada yang bertanya, sukunnya mana? Oh, bukan sukun tandanya, tapi tandanya adalah buang illat, buang huruf illat. Pak Usman, contoh mu'tal yang waw. Wow. Yadrabu Ustaz ya? Yadrabu. Oh, domah itu ya. Ba itu. Iya, ba betul. Apa waw ya Ustaz ya? Kalau waw ya. Apa? Boleh, Abu Ismail? Yad'u. Yad'u. Ya. Jadi contoh fi'il mudhari' mu'tal waw boleh kita cek. Yad'u, apa itu yad'u? Memanggil ya. Memanggil, mengajak, berdoa bisa, ya. Baik, yad'u, masukkan jazam Pak Usman. Yad'u, lam yad'u. Lam yad'u. Nah, barakallahu fiik. Ini namanya mu'tal akhir, maka ketika masuk jazam hapus huruf illatnya. Baik, yang kedua yang juga dihapus adalah af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu fi'il yang akhirnya nun. Maka di sini yang dihapus apanya? Nunnya. Nunnya yang dihapus. Maka ya jelisani, masukkan lam. Abu Ismail. Lam ya jelisa. Lam ya jelisa. Tetap panjang karena yang dihapus cuma nun, alifnya tetap ada. Baik, Pak Usman, ya jelisuna, masukkan lam. Lam yajlisu.
Panjangkan. Pakai wawu tetap. Lam Pakai wawu. yajlisu. Ya. Lam yajlisu. Ya. Baik, Lam Bu Ismail. yajlisu. Taktubina, masukkan lam. Lam taktubi. Lam taktubi. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Baik. Berarti Silakan. harfun ini ada dua, Ustaz ya. Harfun ada dua. Menghapus huruf mutal, huruf ilat atau huruf mutal? Huruf ilat. Huruf ilat, dan yang kedua menghapus nun. Dua aja tuh, menghapus. Ustaz ya. Nah, kalau nanti Baik. kita panahkan, kita kasih benahnya, petanya, jazam, sukun sama hasfun. Hasfun dua, nun sama harfu ilat. Soalnya sering terdengar hasfun nun. Ya. Ternyata ada dua. Ada hasfun Ini ilat. Ustaz ya. Ya, Jadi harfun di ilat. matanya wal hadfu, dia pakai alif lam terus nggak ada ini ya, berarti menunjukkan yang dihapus itu tadi ada dua itu, Ustaz ya. Betul. Maka wal hasfu dibikin umum ya. Iya. Tadi Anda pikir kenapa dia nggak ada hadfun karena ada dua pakai al. Karena ya. ada dua, Ya. betul. Ya, siap. Ya, terus digantinya dengan alnya itu biar jadi ma'rifat, biar jadi jelas ya, Ustaz ya. Ya, nah. Ya, maksud dua itu nantinya. Siap. Ya. Baik, yang bertanya? Ini kalau nggak ada bertanya berarti paham semua ya, Masya Allah. Nggak bertanya karena masih belum. Saya belum paham. Saya nanya. Nah, silakan Pak. Nanya, saya belum paham. Nah, Boleh? silakan Pak ya. Ya. Kalau membacanya dalam keadaan rambutnya dipotong huruf gundul, kadang-kadang yang di belakangnya itu iya ataupun alif lainah itu nggak ada titiknya. Gimana itu mensukun atau bahwa itu taunya dengan sukun dengan membuang huruf ilat, kan itunya nggak ada gundul, nggak ada harokatnya. Ya. Pertama, kuncinya kita harus tahu fiilnya, tahu asal fiilnya, tahu kosakatanya maksudnya. Ya, jadi harus tahu antum ini fiil apa ya, fiil mu'tal nggak ya gitu ya. Kalau kita nggak tahu bisa salah memang. Ya, jadi ini dibutuhkan di sini pemahaman terhadap mufradat kosakata. Jadi harus tahu, misalnya yad'u, ini mu'tal. Kita tahu ini yad'u ini mu'tal. Maka kalau masuk jazam kita tahu lam yad'u, kita baca lam yad'u. Karena kalau kita nggak hafal yad'u itu mu'tal, maka ini bisa bingung kita baca. Ini lam apa ya? Yada kah? Yad'i kah? Nah, itu dia. Nah, maka kuncinya satu yaitu dengan pemahaman terhadap mufradat. Oh, kosakata. Nah, itu kalau yang mengenai yang ujungnya kadang-kadang iya pakai titik, kadang-kadang sebagai alif, itu gimana itu sebagai alif lainah? Ya, sama Pak, dengan kosakata juga. Jadi kita tahu ini isim maksur misalnya, atau ini fiilnya mu'tal alif. Ini dengan kembali kepada pemahaman kita, penguasaan kita terhadap mufradat. Nah, ini caranya mudah, dengan sering kita latihan baca ya. Baca buka kamus ya, atau dengan latihan dengan teman atau dengan guru. Nah, ini lebih cepat biasanya daripada kita sendirian. Apalagi dengan menghafal mufradat, menghafal kamus, ini lama lagi itu. Oh, jadi jangan ngapal kamus ya? Saya tadi mau ngapal kamus. Ya Allah, luar biasa Pak ya. Jangan dihafal kamus. Nggak mau. Nggak usah dihafal, tapi kalau ditanya tahu gitu ya. Iya. Ya, nggak biar segar, jangan terlalu tegang. Abu Ismail nih pinter banget tapi tegang. Ini bikin seneng aja Pak Yahya nih, bikin ketawa. Iya, siap. Bodoh-bodoh ngapalin kamu, suruh ngapalin matan jurumiyah maliki aja nggak bisa. Ya, makasih Pak Guru. Nah, barakallahu fiik. Baik, yang lain, ada yang mau bertanya? Tadi ada yang tanya di chat ya. Mana Ustaz? Nah, Sabil, tafadhol. Siapa ini? Rian ya? Iya, Rian. Nah, Ustaz mau tanya, yang jazm tadi yang ketika hasfu, yang satunya kan afalul khamsah. Yang pengertian satu lagi itu Ustaz, Anda belum tahu. Oh, yang satu lagi fi'il mu'tal. Nah, itu fi'il mu'tal tuh anak ya kurang ngerti Ustaz. Kalau afalul khamsah sudah paham ya, Rian? Insya Allah udah Ustaz. Afalul khamsah itu yang fi'il yang akhirnya nun ya, yang 5 wazan kemarin ya.
Nah, Ya. ada yang kedua namanya fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ini dia bukan afal khamsah, dia fi'il biasa, dia masih mufrad, masih tunggal. Tapi dia huruf akhirnya huruf ilat. Huruf ilat itu 3. Alif, waw, ya. Itu namanya fi'il mu'tal. Huruf yang akhirnya alif, atau akhirnya waw, atau akhirnya ya. Maka kalau dia dimasukkan jazam kan nggak mungkin dengan sukun. Karena huruf ilat ini dia sudah sukun. Huruf ilat ini, kalau antum tahu, dia sudah sukun dari aslinya. Berarti yusalli. Yusalli, kalau tanya apa huruf tanda akhirnya? Yusalli itu. Atau apa harokat ada di ya, itu sukun ya kan? Secara zahir ya, meskipun secara asli dia domah. Tapi secara zahir kita baca apa? Yusolli, ya kan? Berarti iya-nya kita sukunkan. Nah, ketika seperti ini maka dimasuki huruf jazam, maka iya itu langsung dihapus. Nggak perlu lagi dikasih sukun yang baru, langsung aja dihapus iya-nya katanya. Karena huruf seperti ini dinamakan huruf illat, huruf yang sakit, karena dia ditulis tapi nggak dibaca. Dia nggak ada harokatnya. Maka tinggal dibuang. Ingat huruf illat ada 3, alif, waw, dan ya. Maka fi'il yang ada illatnya kalau masuk jazam dibuang. Antum cukup hafal satu saja masing-masing. Misalnya huruf illat ada 3 tadi, alif, waw, ya. Antum hafal satu fi'il yang akhirnya alif, hafal satu fi'il yang akhirnya waw, hafal satu fi'il yang akhirnya ya. Maka ketika dikasih contoh, disuruh datangkan contoh, antum bisa. Misalnya akhirnya ya, tadi kita contohkan. Bisa yusolli, atau yarmi, ya kan? Atau yajri, ya banyak ya. Tinggal antum pilih salah satu. Yang akhirnya waw bisa yad'u, bisa apa lagi? Yad'u selain yad'u. Ya, tapi yang umumnya yad'u ya. Tapi banyak ada. Yang akhirnya alif bisa yakhsha, bisa yardo, ya kan? Dan yang lainnya. Barakallahu fiik, Satrian. Baik, Bu Nova bertanya di sini, kalau di kamus ada keterangan muta'addi dengan jar. Nah, itu selain menghafal bisa tidak ya kita mengetahui kira-kira huruf jar apa yang harus dipakai untuk fi'il lazim itu. Nah, ini kembali kepada merujuk langsung kepada kebiasaan Arab ya. Jadi ini kita nggak bisa memasangkan huruf jar sekehendak hati kita. Jadi memang di antara metode orang Arab menjadikan fi'il itu muta'addi, mereka kasih istilahnya huruf jar. Nah, cuma huruf jarnya apa? Boleh nggak sembarangan saja? Tidak. Tetap kita ikut, tetap kita merujuk kepada mereka. Nah. Oh, jadi idiomatik ya, semacam idiom ya? Ya, betul, Pak. Ya, seperti apakah bi, apakah an, apakah bi, apakah an, betul. Jadi nggak boleh karena kadangkala ada sebuah fi'il, kalau kita ganti huruf jarnya artinya malah berlainan. Seperti misalnya kita kasih contoh dengan rogiba. Rogiba itu fi'il lazim. Fi'il lazim. Yeah. Dia dimuta'addikan dengan huruf jar. Huruf jarnya bisa fi, bisa an. An. Iya. Yeah. Kalau fi artinya jadi suka, rogiba fi, suka. Kalau rogiba an benci. Nah. Dan yang sudah. Akhadha itu pasangannya bi misalnya. Akhadha bi yadi. Dia memegang tanganku. Nah. Baik, barakallahu fiik. Ustaz. Ya. Itu yang contoh tadi yang yakulu jadi lam yakul itu wawunya dihilangin karena huruf ilat, Ustaz. Karena huruf ilat, ya. Jadi pokoknya huruf jazam itu membunuh semua yang sakit, yang ilat, dan mensukunkan yang akhir. Walaupun huruf ilatnya di tengah. Ya, meskipun huruf ilatnya di tengah tetap dibuang. Jadi nggak boleh lagi tersisa huruf ilat katanya. Oh, bukan di akhir aja, di tengah juga dibuang. Dibuang. Kata tadi di sini disebutnya mutal akhir. Mutal akhir, kalau ya dia di akhir, maka itu jadi tanda. Maka tanda jazamnya buang akhir gitu. Kalau dia huruf mutalnya di tengah, dia nggak jadi tanda. Tanda jazam tetap sukun. Contohnya yakulu, contohnya yakulu menjadi lam yakul. Lam yakul. Apa tanda jazam lam yakul? Lam yakul hasfun ilat atau sukun? Kan dibuang wawu akhirnya. Oh, enggak ya? Wawunya enggak ada akhir di tengah. Oh, di tengah. Yang di tengah dibuang. Dibuang juga karena huruf ilat. Oh, kalau gitu ini jangan mutal akhir. Di sini disebutnya mutal akhir doang di jurumiyah ini. Nah, berarti Mbak Ayah belum paham yang diinginkan dari Ibnu Ajurub. Iya, belum. Yang diinginkan dari Ibnu Ajurub yang menjadi tanda jazam.
Oh, tanda jazm. Baik, tanda jazam kalau huruf mu'talnya di akhir, maka tanda jazamnya hapus ilat akhir itu. Bukan sukun tanda jazamnya. Karena apa? Karena mu'talnya di akhir. Oke, ngerti. Kalau di tengah? Kalau di tengah, maka jazamnya tetap sukun. Tapi ilat di tengah dibuang juga? Dibuang juga, tapi nggak jadi tanda. Yang kita bahas sekarang kan tanda jazam. Oh gitu. Jangan kemana-mana, pembahasan kita masih di tanda jazam. Ya, kalau buat saya barusan Ustaz, masih mu'tal Ustaz. Nah, Abu Ismail. Masih mu'tal Ustaz. Lam yalid. Nah, itu asalnya dari mana Ustaz ya? Lam yalid ini fi'il sahih akhir. Oh, sahih akhir. Bukan jazam ya? Dia jazam, maksudnya sahih akhir, maksudnya nah kan masih bingung kan? Tapi dia fi'ilnya utuh. Utuh, oh ya, fi'ilnya utuh. Jadi bukan mu'tal ya? Bukan, dia mu'tal awal. Ingat, mu'tal awal. Mu'tal awal ya. Fi'il awal, fi'il madinya apa? Walada, mu'tal awal dia. Walada. Yalidu. 3 huruf aja. Yalidu. Maka kalau jazam udah gampang. Tinggal lam yalid. Alifnya dibuang. Enggak ada alif. Yalid. Taunya apa hilang? Yalid. Iyanya enggak ada alif, Pak. Langsung. Enggak ada alif. Yalidu ya. 3 huruf aja. Yalidu. Berarti sukun aja Ustaz ya? Ya, tinggal sukun. Ini semua fi'il yang mu'tal awal waw. Ini semua kasus sama. Dia mudornya hanya 3 saja. Walada yalidu. Apalagi waqafa yaqifu. Maka maksud jazam gampang. Lam yaqif. Warada yaridu. Lam yarid. Waswala. Nah, Ustaz. Ya. Ustaz, tapi kalau lam yalid walam yulad, yuladnya tetap ada itunya Ustaz. Yulad pas majhulnya ada ilatnya Ustaz. Itu ada gimana ilat. Ustaz? Barakallahu fi. Ini yang bertanya siapa ini? Anak Ustaz. Abu Siapa? Nova Ustaz. Abu Nova. Baik, pertanyaan yang bagus dari Abu Nova. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa lam yulad punya tetap ada? Apa karena memang wazannya kayak gitu atau fi'il majhul? Oh, nah, jawabannya waw di situ bukan waw illat. Bukan huruf illat. Waw itu waw wazan. Waw wazan, timbangan ya. Timbangan, karena fi'il mudhari kita majhulnya apa? Yuf'alu kan gitu. Yaf'alu menjadi apa? Yuf'alu. Nah, maka waw di situ waw wazan, bukan waw illat. Nah, ini baru tuntas pembahasan. Tadi baru akhir doang. Jadi banyak bahasannya. Tahu ilat dan tidak, lagi-lagi perbendaharaan kata nih. Perbendaharaan kata. Ya. Abu Ismail. Tanya Ted. Ya, silakan. Kalau huruf ilat itu ada yang ada dalam satu kata, ada yang 2 huruf ilatnya? Ada. Itu di ilmu sorof dipelajari. Huruf fi'il yang ada ilat itu ada istilahnya 3. Misal ajwaf nakis. Misal kalau ilatnya di awal ya, kalau nggak salah. Ajwaf ilatnya di tengah, nakis di akhir. Ada namanya fi'il lafif. Lafif itu ilatnya 2. Nah, lafif itu bisa 2. Ada ilatnya berurutan langsung, ada yang terpisah awal sama akhir. Jadi ada Pak Asep. Apa contoh fi'il ilatnya 2? Siapa bisa datangkan? Waliya. Hah? Waliya. Nah, itu tahu Pak Asep. Ya saya ngulang aja, cuma agak-agak lupa gitu dulu tuh. Cie. Itu gimana tuh kalau apa ketemu huruf zazam gimana tuh misalkan? Ya, hapus ilat akhir. Iyanya itu ya mudhari, jangan tuh hapus. Kan waliya yaliya kalau nggak salah ya. Maka maksud jazam lam yali. Tinggal hapus huruf akhirnya. Contoh yang mutal juga 2 yaro. Apa itu yaro? Melihat. Ro'a yaro. Maka masuk. Tinggal bilang lam yaro. Kalau itu berarti kok iyanya nggak dihapus? Iya di situ bukan iya ilat lagi, tapi iya mudhari'ah. Iya mudhari'ah. Ya iya fi'il mudhari', jangan dihapus. Ya fi'il mudhari'. Kan fi'il mudhari' harus diawali 4 huruf.
Nah, Ustaz. Nah, Kalau Ustaz. nah barakallahu fiik. Abu Ismail, mana Abu Ismail tuh? Siap. Abu Ismail, sukun itu enaknya digoreng. Masya Allah. Ditunggu kirimannya, Pak. Siap. Nah, Pak Wahyu bertanya, ini bagus pertanyaannya. Tanda majrur ghair munsharif fathah. Tapi kalau dimasuki alif lam, dia boleh kasroh. Nah, kalau ketika dia kasroh itu, karena dimasuki al, apa kita sebut i'rabnya? Coba bisa jawab. Misalnya masajidu. Kalau dia nggak ada al, kan kita bilang bi masajida. Kalau ada al, bil masajidi. Kalau kita bilang bi masajida, maka i'rab masajida kita bilang apa? Majrur dengan kasroh, karena ghair munsharif. Kalau bil masajidi, gimana cara i'rabnya? Jar majur. Jar majrur, kenapa dia kasroh? Karena ada al, ghair munsharif ada al. Enggak ada huruf jar. I'rabnya nggak mungkin untuk bilang kayak gitu kan? Kenapa kasroh kan? Sebabnya kenapa? Jawabnya sebabnya asli, karena dia munsharif di situ. Maka kenapa dia kasroh jawabnya? Karena jamak taksir. Jadi dia kembali ke status asal. Nah, itu jawabnya ya. Status asal. Berarti marartu bil masajidi, masajidi kita harapkan jar majrur wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu jamak taksir. Jangan untuk bilang li'annahu isim ghair munsharif, karena kalau ghair munsharif berarti fathah. Sajidah. Pas statusnya Ustaz ya, jadi jamak taksir lagi ya? Jamak taksir, kembali ke asal dia. Ghair munsharif bi awalin alif lam boleh. Iya, boleh kasrah kan itu. Nah, ketika dia kasrah itu i'rabnya gimana kan gitu ya? Ditanyakan Pak Wahyu. Maka jawabnya kembalikan ke asal. Kalau dia mufrad, maka kita jawab dia mufrad. Misalnya apa contohnya? Misalnya isim tafdil tadi. Isim tafdil ghair munsharif. Tapi kalau dia masuk al, maka boleh kasrah. Seperti misalnya bil ahsani, fil ahsani misalnya. Fil ahsani kita bilang dia jar majrur kasrah isim mufrad. Oh gitu. Nah, bukan karena ghair munsharif. Baik, ada yang bertanya? Ustaz, Ana usul boleh Ustaz? Tafadhol, Pak. Ana pengalaman sendiri itu salah satu kendala baca itu masalah pengetahuan soal fi'il mu'tal yang sangat sedikit. Karena nggak tahu di BSC ada khusus sorof yang ngomongin soal mu'tal gitu Ustaz sampai tuntas kayak baca kitab tasrif yang jilid 2 jilid 3 gitu. Oh iya. Itu enggak ada, kita sediakan kelasnya. Tapi kalau ada yang mau mungkin bisa ambil privat ya. Kita bikin mungkin setelah ajak teman-teman kali pada mau karena aku ngerasa itu penting banget banyak. Nah, dia bagus ilmu mu'tal. Cuma untuk pemula ini enggak kita sarankan. Karena antum akan benar-benar pusing di situ. Karena akan dihafalkan kenapa jadi waw, kenapa jadi alif, kenapa jadi ya. Nah, maka bisa kita bilang daripada antum pusing menghafal wazannya, mending antum hafal aja langsung katanya. Langsung buka kamus, melihat apa bahasa Arabnya. Udah. Tinggal masukin ke rumus nahwu. Banyak kaidahnya kan Ustaz kalau Anda baca di kitab tasrif itu kaidah. Banyak kaidah beristilah. Bahas soal itu tuh. Ya, ada istilah tadi, misal lafif makrun, lafif mafruk, jawab nakis, ada iklab, ada apa gitu kan? Ada badal, ada ibdal. Ada mafruk. Ada mafruk, banyak istilahnya. Makrun. Dan antum disuruh ngafal-ngafal wazan itu. Ya, bingung. Ya, Pak. Nyerah. Abu Ismail aja sendirian. Nggak jadi kelas nanti kalau cuma sendirian. Di beberapa cabang pernah dicoba. Jadi setelah kan di bisa ini kita belajar sorof duluan ya. Sorof baru nahu. Nah, ini orang baru datang mau belajar bahasa Arab. Kita ajarkan sorof kabur. Sorof tingkat 1 ini gampang. Kabur. Nah, kalau antum langsung ajar sorof 2 itu udah dari 10 sisa 1, sisa 2 orang. Udah Makanya bukan buat yang pemula Ustaz yang sudah mulai baca kitab. Betul. Maka kalau antum mau sorof 2, solusinya setelah selesai nahu kembali ke sorof 2 nih boleh. Nah, ya maksudnya nih kan habis Jurumiyah nih nahu selesai, kita mulai belajar baca kitab. Nah, itu mungkin ada kelas sorof 2 gitu Ustaz. Boleh Pak, insyaallah. Kumpulkan
termasuk Pak Yahya ya. Kalau Pak Yahya ikut, enggak. Saya mau simpel Biar aja. bisa baca. Kalau nggak belajar sorof 2, bacanya nanti susah-susah. Saya nggak mau kepinteran, saya mau ada yang salah biar dibenerin. Kalau kepinteran gimana nanti guru nggak ada muridnya. Wah, itu masih jauh kalau kepintaran, Pak. Banyak banget hasilnya. Saya mau minta Biarin itu. pandangan Ustadz deh Ya. soal bahasa Arab ya, Ustadz. Jadi gini, Ustadz. Kalau kita belajar bahasa Inggris, itu anak-anak Indonesia khususnya itu dari SD sampai perguruan tinggi kan sekitar 12 tahun, Ustadz ya. Belajar bahasa Inggris. Tapi nggak paham-paham bahasa Inggris, Ustadz. Padahal 12 tahun belajar bahasa Inggris. Ternyata para ahli bahasa Inggris menyebutkan salah satu sebabnya adalah dimulai dari tata bahasa. Present tense, past tense, ya, dan seterusnya. Iya, betul. Itu yang membuat anak-anak berat belajar bahasa Inggris. Benar, dan nggak Pak, paham. ini. Benar, Pak dosen, benar. Lalu dibalik sekarang. Kalau bahasa Arab, kenapa bahasa Inggris tidak dipahami? Dimulai dari tata bahasa, dimulai dari yang berat-berat. Harusnya dimulai dari ngomong saja. Seperti anak-anak Indonesia belajar bahasa ibunya, ya, bahasa Indonesia. Benar itu, Pak. Nah, apakah bahasa Arab juga begitu, Ustaz? Iya dong. Iyalah. Nah, ini kembali kepada target kita belajar bahasa Arab. Motivasi kita belajar bahasa Arab itu apa? Iya. Maka ketika antum mau belajar bahasa Arab, antum harus tetapkan ini target antum mau apa dulu. Ya, semuanya insya Allah sampai ke sana. Cuma mana yang prioritas ya? Kalau prioritas antum bisa berbicara takallum, ya, maka ada kelas khususnya, kelas takallum. Maka yang dipelajari bukan sorof, bukan nahwu. Ya. Maka targetnya antum ya bisa ngomong, bisa kalau ngomong sama orang Arab lancar gitu ya. Nah, kalau target kita bukan takallum, tapi bisa baca kitab, bisa paham bacaan sholat kan gitu ya, bisa paham baca Quran, maka yang ya berarti antum fokusnya di sorof nahwu, di tata bahasanya. Nah, kenapa kalau kita bandingkan sama bahasa Inggris ini kenapa nggak ketemu? Karena motivasi kita belajar bahasa Arab ini pertama mungkin bukan ngomongnya, tapi bisa paham kitab kan? Iya, betul ya. Ini lebih ke sini ya. Maka di bahasa Inggris kalau antum belajar grammar, insya Allah kita paham juga baca kitab Inggris. Walaupun ngomongnya nggak karuan ya. Nah, begitu juga bahasa Arab. Nah, jadi lebih ke target asas kita, Pak. Kalau tujuan awal ya. Tujuan awal. Kalau mau pintar ngomong, Pak Usman, kawin sama orang Arab, cewek. Aduh. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari arahan para ulama, bahasa Arab itu mereka memang mengarahkan ke nahwu. Baik perkataan Imam Syafi'i, perkataan Ibnu Taimiyah, mereka sepakat itu untuk antum wajib memahami bahasa Arab dari sisi bacaannya. Biar antum paham ketika baca Quran, antum paham apa yang diinginkan dari Rabbmu gitu kan. Bacaan salat antum paham apa yang diinginkan. Antum ngomong bahasa Arab ini nggak ada hukumnya, nggak ada wajib sunnah kalau ngomong sama bahasa Arab. Ya kan? Jadi lebih ke sini, Pak. Baik. Ustaz, boleh nambahin, Ustaz? Nah. Ya, jadi yang Anda tahu itu kan kemampuan bahasa ada 4, masalah berbicara, mendengar, menulis, sama membaca. Nah, kalau waktunya panjang itu sebenarnya bagusnya memang yang kitab-kitab yang induk yang kayak Dursul Lugha. Dan Anda lihat di Bisa gitu juga anak SD ini sekarang ikut yang itu, Ustaz, yang Mumtaz Aulad. Jadi kalau buat anak-anak ini kalau bisa Anda lihat benar juga ya, dia mulai dari percakapan karena waktunya panjang. Iya, betul. Kalau anak jangan antum masukkan sorof nahwu. Iya, mereka. Betul. Nah, jadi beda kelas masing-masing. Dari itu kelamaan. Beda kelas masing-masing. Jadi bisa kita ada kelas anak, ada kelas dewasa. Kelas anak kita pakainya kitab hiwar, kitab percakapan. Nah, memang target anak-anak itu muyulnya itu, contohnya itu kayak muhadasah. Mereka nggak perlu baca kitab gundul kan gitu ya. Betul, Ustaz, ya. Jadi kembali ke ini masing-masing, Pak Usman. Kalau Pak Usman mau bisa bahasa Arab, boleh antum kabari ana sama 2 bulan. Ntar antum siapin aja ongkos kita ke Mekah, ke Saudi, kita 6 bulan di sana. Nah, baik. Insya Allah Anda temanin. Nah, Ustaz, syukur. Jazakallah. Saya nitip aja 1. Zam. Mar'ah. Abu Ismail. Siap. Emang antum mau jadi mudaris atau udah jadi mudaris?
Pak, tanya Afwan Ustaz. Jadi, Ana ingat kata-kata Ancang Iro. Beliau bilang gini, salah satu cara belajar yang efektif adalah mengajarkan apa yang kita sudah tahu. Ya. Jadi Ana terapin itu juga. Ana ada kelas nanti kalau misalnya ada yang mau ikut, itu yang Ana udah belajar dari misalnya ke Ustaz Andri, ada Ustaz yang lain, itu Ana ajarin ke yang lain. Masya Allah. Karena itu cara paling efektif menurut Ana juga. Ana setuju dengan Ancang Iro. Gitu. Dan Ana praktik. Nah, saya belum pede, Ustaz. Kan tinggal bilang bahwa kita adalah nerapin yang Kencang Iro bilang, saya baru belajar dan saya mau belajar dengan cara ngajar. Gitu. Ya, ini belajar apapun antum, kalau mau cepat mahir, ajarkan lagi. Karena dengan mengajarkan, kita termotivasi untuk mengulang, untuk membaca lagi, untuk memurojaah lagi, ya kan? Karena nggak mungkin kita ketika mengajarkan dengan asal-asalan, dengan ilmu seadanya, tentu kita ingin cakupan bahasanya luas. Siap ya? Ini ilmu apapun, baik bahasa Arab, baik tajwid, ya kan? Baik Al-Quran, baik fikih, dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum ikhwah, insyaallah sudah sampai ya. Maka hari ini kita selesai dari tanda. Maka tugas untuk minggu depan antum hafal tanda ini, tanda rafa, tanda nasab, tanda jar dan tanda jazam. Insyaallah berarti kita udah selesai tanda, maka masuk bab selanjutnya dari bahasa Arab yang kedua, itu pembahasan tentang marfu'at mansubatnya. Tapi sebelum itu nanti ada pengantar-pengantar dari Ibnu Ajurum. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Makasih Pak Guru. Makasih semuanya. Assalamualaikum.